Selamat datang pada perkuliahan kateketik semua. Ini merupakan satu mata kuliah wajib di dalam eh, program teologi akademik ST Lutheran. Pertama kita akan membahas satu hal yang sangat mendasar, yaitu mengenai Martin Luther sebagai penulis dari Katekismus Kecil. Martin Luther ini dia adalah seorang tokoh reformasi. Dia membawa perubahan untuk gereja dan juga dia memiliki karya teologis. Dia ini adalah tokoh penting untuk sejarah Kristen dan dikenal sebagai pencetus reformasi Protestan dan penulis Katekismus Kecil. Jadi dari buku yang ada kita baca di dalam gereja ini asal mulanya dari beliau. Pada abad ke-15 dia lahir di Eisleben, Jerman, kurang lebih pada tahun 1483. Jadi Luther ini dia memainkan peran kunci terhadap perubahan-perubahan di dalam gereja dan masyarakat Eropa pada abad ke-16. Ya, bisa dibayangkan kesulitan-kesulitan karena dia seorang Katolik. Ya, Martin Luther pada waktu itu dia seorang Katolik. Dan dia membawa perubahan yang sangat luar biasa. Jadi dalam perjalanan hidupnya, dia punya pergumulan. Dan dia berjuang melawan pergumulan itu. Ada banyak, ya, contohnya praktek gereja. Ada hal-hal yang berasal dari gereja dan dikatakan itu menyimpang. Dan juga ada banyak penemuan-penemuan teologis yang bermanfaat ya bagi kekristenan sekarang. Martin Luther ini melihat diperlukannya reformasi. Perkembangan gereja di awal selama 500 tahun setelah Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja Kristen yang berkembang dan menyebar luas meskipun menghadapi penganiayaan dan serangan dari guru-guru palsu. Ya, jadi kenapa perlu reformasi? Karena ya, gereja pada mula-mula ini dia harus berkembang. Tetapi juga tidak luput ada ancaman terhadap gereja pada waktu itu memang. Ancamannya eksternal dan juga yang sifatnya internal ya. Ada serangan dari kaum muslim pada waktu itu. Jika kita ingat ada perang salib dulu ya. Dan juga bangkitnya kekuasaan keuskupan di Roma. Tetapi tidak kalah berbahaya adalah penyimpangan doktrin. Paus memperkenalkan doktrin-doktrin yang bertolak belakang dengan kekristenan, ya, seperti api penyucian dan juga keselamatan melalui perbuatan baik. Melihat sedikit di dalam latar belakang Martin Luther, kita tadi sebelumnya sudah pernah menyinggung ya, dia lahir di Eisleben tahun 1483 di Jerman. Martin Luther ini orang Jerman. Dan dia itu di benua Eropa dan itu benua yang besar sekali. Jadi dia berawal dari keluarga yang miskin, tapi orang tuanya melihat ini anak punya bakat dan disekolahkan, pendidikan awalnya itu. Dan juga Luther dia harus merantau, meninggalkan kampung halamannya di usia 14 tahun. Bayangkan, kita dulu 14 tahun nih kita udah buat apa ya? Mungkin masih di rumah, ya toh. Masih dengan kita punya bapak dan mama. Dia cari nafkah dan dia mengamen. Ya, dia pintar main musik ya, Martin Luther ini. Makanya ada ungkapan bahwa dia menaruh tempat kedua setelah Alkitab untuk musik. Ya, di situ dia cari uang sendiri dia untuk melanjutkan pendidikannya. Tetapi dia punya prestasi akademik yang sangat luar biasa. Dia ini pintar dalam pelajarannya dan juga dapat rekomendasi, bayangkan, untuk masuk ke dalam perguruan tinggi. Jadi suatu hal yang luar biasa untuk Martin Luther. Setelah itu Martin Luther dia masuk ke Universitas Erfurt. Dia belajar hukum. Ya, bukan STH tapi SH, sarjana hukum. Dia belajar hukum ini. Dia daftar di Universitas Erfurt dan dia menjadi ahli hukum. Dia tunjukkan kecemerlangan akademis dan sangat disenangi oleh rekan-rekannya. Senang, dia orang cemerlang, pintar nih.
dan dia mendapatkan gelar master ya. Kalau di Indonesia itu magister ya, tapi nggak boleh lagi pakai master mungkin ya regulasinya. Tapi dia pakai gelar master, dia punya gelar master, dia berhasil di tahun 1505 gitu ya. Jadi tadi dia lahir tahun berapa? 1483. Tahun 1505 dia sudah dapat master. Wah, luar biasa itu, Pak. Itu satu hal yang sangat luar biasa. 22 tahunan ya kurang lebih. Dia punya pencapaian akademik yang mantap. Tetapi dia punya pergumulan batin. Walaupun dia sukses secara akademik, tapi dia punya pergumulan batin yang mendalam tentang dosa dan keselamatan. Nah ini, dia bergumul tentang dosa-dosanya dan juga keselamatan. Ini yang tadi dikatakan dalam pergumulan-pergumulan itu sendiri. Perjalanan spiritualnya. Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi biarawan. Wah, drastis. Dia sudah belajar hukum, dia dapat master, ujung-ujungnya malah jadi biarawan. Ya. Jadi setelah dia dapat master, dia memutuskan untuk masuk menjadi biarawan. Kenapa? Dia mencari damai. Dia mencari kedamaian jiwa. Setelah dia hidup di dalam biara, dia ikuti semua peraturan dengan ketat, bahkan dia siksa diri. Ya. Menyiksa diri untuk mencapai kesucian. 2 tahun kemudian, akhirnya dia ditabiskan menjadi imam. Dan dia pimpin misa pertamanya. Wah, luar biasa. Sebagai biarawati, sebagai imam, biarawan bukan biarawati. Ini. Setelah dia di Wittenberg juga ada penugasan baru. 1 tahun kemudian Dr. Staupitz ini dia punya dosen ya. Dia kirim Luther ke Wittenberg untuk ajar Alkitab di satu universitas baru di sana. Ada kampus di sana. Ya, jadi mereka belajar dan di situ Luther juga mengambil kesempatan untuk dia memperdalam studinya tentang firman Tuhan sebagai profesor di Wittenberg. Dari situ dia baru menemukan jawaban spiritual. Jadi melalui Alkitab akhirnya Luther menemukan damai sejahtera yang lama dia cari dalam kasih Allah. Dia temukan jawaban di dalam satu nama, Yesus Kristus. Dari situ dia menjadi terkenal. Dia sebagai pengajar yang sangat luar biasa, dia sebagai guru yang hebat dan pengkhotbah yang cakap, mantap. Mahasiswa dan jemaat ini senang. Mantap. Ya. Lalu bagaimana dengan pada waktu itu yang 95 itu Pak, bagaimana? Ya. Jadi 95 dalil Martin Luther ini memang terfokus pada beberapa hal ya. Pada waktu itu terdapat indulgensi ya, penjualan surat penebusan dosa. Ya, jadi kalau mau semacam sistem kredit point begitulah. Pada tahun 1517, Paus mengizinkan penjualan surat penebusan dosa di Jerman supaya dia bisa kasih bangun itu gereja Santo Petrus di Roma. Ya. Jadi dari situ Luther menuliskan 95 tesisnya, pemikiran teorinya dalam bahasa Latin. Ya, dengan mengkritik tentang penjualan indulgensia itu atau surat penebusan dosa. Dia tempelkan di pintu gerbang di Puri di Wittenberg pada tanggal 31 Oktober 1517 yang sampai sekarang kita kenal dengan Hari Reformasi Gereja. Dia tempel dan dari semua yang dia tulis itu dalam bahasa Latin itu dengan cepat diterjemahkan, dicetak dan disebarluaskan ke seluruh Jerman dan Eropa. Dan itu gempar, rame. Ya. Dari situ Martin Luther harus menghadapi konfrontasi dengan gereja Katolik karena yang dia tulis isinya ini menyinggung-nyinggung dari Katolik. Dia melihat perintah menghadap Paus
Paus memerintahkan Luther untuk datang ke Roma, menghadapi tuduhan dan ajaran sesat, dan juga dia bertemu dengan Kardinal Cajetan. Pada tahun 1518 dia menghadap Kardinal, ya, wakil Paus, tapi menolak. Luther tetap, oh pokoknya saya tidak tarik tulisan saya itu. Dia berdebat dengan Dr. Eck ini. Setahun kemudian, dan setelah berdebat dengan Dr. Eck, dia bilang, kepatuhan pada Paus tidak diperlukan. Tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Wah, mantap itu. Ya, akhirnya berakhir dengan Paus membuat pernyataan atau deklarasi atau dekret yang menyatakan Luther ini bukan anggota dari Gereja Katolik dan tulisannya harus dibakar, dimusnahkan. Waduh, sudah mulai ada ketegangan ya pada waktu itu. Dan akhirnya di depan majelis tinggi, pengurus-pengurus tinggi di Worms ini, Luther dipanggil. Ya, tahun 1521 Kaisar Karel ini suruh Luther, kamu datang dulu untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi para pangeran di Worms. Pada waktu itu pangeran ya jabatannya. Dan ada tuntutan dari Kaisar. Kenapa? Karena pada waktu itu ya banyak ada politik juga. Kaisar ini minta Luther supaya kamu harus akui kalau yang kamu buat itu salah. Udahlah, nggak usahlah kita berdebat lagi tentang Alkitab. Dia bilang begitu. Tapi Luther bilang apa? Dia tidak dapat dan tidak mau mundur kecuali dibuktikan salah berdasarkan Alkitab. Masih dengan ketetapan hatinya pada waktu itu, akhirnya Luther menghadapi konsekuensi. Ya, jadi Kaisar mengumumkan Luther ini adalah warga yang diasingkan. Kami tidak mengakui. Ya, jadi kalau mau ada apa-apa terserah. Makanya nyawanya dalam bahaya pada waktu itu. Akhirnya di Wartburg dia ada penguasa di situ, ya, Bapak Bupati atau pemimpin daerah istilahnya kalau di sini ya, di wilayah Wartburg. Namanya Frederick. Dia selamatkan, dia bawa Luther, kamu ikut saya, ya toh, dengan cara dipura-pura culik, disembunyikan di Puri Wartburg. Jadi Luther kurang lebih sembunyi di Puri. Di Puri itu seperti istana kecil ya. Itu kurang lebih setahun. Setahun dia sembunyi. Tapi dalam setahun dia bikin apa? Dia terjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman. Dalam 1 tahun saja. Ya toh? Ini kadang-kadang kita terjemahkan 1 pasal saja setengah mati. Tapi di 1 tahun PB ini dia terjemahkan dalam bahasa Jerman. Apa dampaknya, Pak? Karena semua ya pada waktu itu dalam bahasa Latin diterjemahkan ke bahasa Jerman, orang Jerman jadi bisa baca. Itu karena kaget, ini Alkitab sekarang dalam bahasa kita ini diterjemahkan. Orang Jerman baca Alkitab. Akhirnya Luther kembali ke Wittenberg. Ya, dengan karya-karyanya. Pada tahun 1522, Luther ini udah agak susah lah diganggu-ganggu. Kenapa? Karena Kaisar Karel itu ada masalah lain, ada perang pada waktu itu. Nah, begitu juga dengan aktivitas di Wittenberg. Luther udah mulai ngajar di Universitas Wittenberg, dia khotbah lagi, di pusat kota lagi, dia perbaiki, dia revisi terjemahannya, dan juga ada karya-karya lain. Dia tulis nyanyian rohani, surat-surat tafsiran dan berbagai macam tentang topik-topik agama. Dia tulis, Martin Luther tulis ini. Sedikit tentang kehidupan pribadi Luther ya. Luther ini dia menikah dengan mantan biarawati juga. Namanya Katharina von Bora. Akhirnya mereka menikah dan dikaruniai 6 orang anak. Anaknya ada 6 ya. Jadi kehidupan keluarga Luther pada waktu itu jadi contoh untuk banyak keluarga. Luar biasa itu. Ya. Mengabdi dalam pelayanan yang luar biasa, keluarganya jadi contoh, dan akhirnya pada 19 Februari 1546 Luther meninggal dunia. Jenazahnya ada dikuburkan di bawah gereja Puri.
Jadi, Katekismus Luther ini merupakan keprihatinan Luther. Luther sering menunjukkan keprihatinan mendalam mengenai bimbingan agama terhadap generasi muda. Oleh karena itu, dia mendorong jemaat untuk mendukung dan memperlengkapi sekolah-sekolah Kristen bagi anak-anak mereka. Dia tulis Katekismus Luther ini untuk sebenarnya targetnya pada waktu itu untuk anak-anak muda. Dan dia susun untuk membimbing anak-anak memahami pengajaran pokok dalam Alkitab. Maka, Katekismus ini dimaksudkan sebagai cara sederhana untuk memahami firman Allah, mencakup semua ajaran pokok dari Alkitab. Ya, jadi sebenarnya itu. Dia punya target adalah generasi muda dan juga anak-anak, makanya disusunlah pengajaran Kristen ini di dalam topik-topik yang sederhana. Lalu isi Katekismus kecil itu apa saja? 10 perintah Allah, pengakuan iman rasuli, sakramen baptisan kudus, sakramen perjamuan kudus, jabatan kunci dan pengakuan dosa, dan juga doa Bapa kami. Inilah isinya dari Katekismus kecil ya, atau yang kita kenal dengan ke-6 pokok penting ajaran Kristen. Apa dampaknya? Ya, pada waktu itu selama 400 tahun Katekismus ini dipakai sebagai buku untuk ngajar anak muda dan juga orang dewasa. Ya, jadi segala hal dalam Katekismus ini didasarkan pada Alkitab, menjadikan ringkasan sederhana dari kebenaran utama firman Allah. Dan dari situ menjadi bahan pembelajaran kelanjutan. Luther sendiri, dia terus belajar Katekismus ini setiap hari, 6 pokok penting ini, untuk menunjukkan dia harus dalami terus-menerus, hingga sampai saat ini menjadi warisan yang abadi bagi kita, membantu setiap generasi demi generasi memahami dasar iman Kristen. Itu ya. Jadi, 10 perintah Allah, doa Bapa kami, pengakuan iman rasuli, sakramen perjamuan kudus, sakramen baptisan, dan juga jabatan kunci. Kita akan lanjutkan di dalam pertemuan yang berikutnya. Shalom.